Hai semua, ketemu lagi dengan aku Dewi Juniarta. Di video kali ini aku akan bikin cake red velvet yang rasanya super moist dan bener-bener enak banget. Cara bikinnya juga gampang banget. Oke, kalau kalian ingin tahu gimana cara aku bikin, saksikan terus ya video aku. Jangan lupa kalau kalian suka, di like, comment, share, and subscribe. Bahannya adalah 200 gram tepung terigu pro sedang, 6 butir telur ayam, 300 gram gula pasir, 1 sendok makan SP, vanili cair, 250 ml minyak goreng, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan pewarna makanan berwarna merah ya, 4 sendok makan susu bubuk. Bahan untuk toppingnya yaitu setengah sendok makan SP, 4 sendok makan SKM, sedikit air yang benar-benar dingin, atau kalau teman-teman punya es batu akan lebih baik ya, 4 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir, dan vanili cair. Nah, pertama-tama aku akan ayak tepungnya. Aku ayak sedikit demi sedikit agar tidak ada bahan yang bergerindil ya. Aku ayak kembali tepungnya, lalu coklat bubuknya, baking powder, aku ayak seperti ini. Lalu terakhir aku masukkan susu bubuk dan aku ayak lagi. Jika ada tepung yang bergerindil seperti ini, jangan dibuang ya, kita bisa haluskan kembali dengan menggunakan sendok. Nah, sekarang aku akan aduk adonan yang keringnya hingga tercampur rata ya. Lalu setelah ini kita sisihkan dulu. Nah, sekarang aku akan mixer semua adonan yaitu telur, gula, lalu SP, lalu terakhir aku masukkan vanili cair. Nah, sekarang aku akan mixer semua adonan hingga putih mengembang dan berjejak ya. Aku menggunakan speed yang paling tinggi, kurang lebih 10 menit. Nah, setelah adonan mengembang seperti ini, sekarang aku akan menggunakan speed yang paling kecil. Nah, sekarang aku akan mencampur adonan kering ke dalam adonan basah. Aku mencampurnya sedikit demi sedikit aja. Lalu aku aduk menggunakan speed yang paling rendah. Aku mixer sebentar saja, asal
adonannya tercampur ya, karena nanti aku akan aduk kembali menggunakan spatula. Nah, sekarang aku akan masukkan kembali adonan krimnya, lalu aku mixer kembali. Nah, sekarang aku akan aduk adonannya menggunakan spatula. Aku aduk hingga semuanya tercampur dengan rata ya. Aku menggunakan aduk teknik balik agar semuanya tercampur dengan rata. Sekarang aku akan mencampur minyak ke dalam adonan, lalu aku aduk sampai merata. Pastikan tidak ada endapan minyak di dalam adonan ya, karena jika ada endapan minyak, nanti di saat kita mengukus, adonannya akan kempes atau menyusut ya. Nah, aku tuangkan lagi dan lalu aku aduk kembali. Lalu aku beri pewarna. Kalau perwarna makanan terserah kalian ya. Kalau kalian suka dengan warnanya lebih merah, kalian bisa tambahkan lagi. Lalu aku aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, aku aduk seperti ini. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata ya. Dan warnanya seperti ini, cantik sekali. Nah, sekarang adonan siap untuk aku cetak. Aku menggunakan loyang bundar ukuran 20 cm ya. Nah, sekarang aku akan cetak karena aku mempunyai loyang cuma satu aja, jadi aku cetak dan aku kukus bergantian ya. Nanti adonannya menjadi 3 bagian. Nah, aku ratakan dulu. Ratakan seperti ini. Nah, sebelum aku kukus, aku hentakkan dulu 3 kali ya, agar tidak ada udara yang terperangkap. Nah, sekarang saatnya untuk aku kukus. Sebelumnya, aku panaskan dulu kukusannya ya. Aku kukus kurang lebih 10 hingga 15 menit. Nah, sekarang aku akan tutup dan kita akan diamkan hingga matang ya. Nah, sambil menunggu adonan yang kita kukus, sekarang aku akan bikin homemade whipping cream. Nah, aku masukkan susu bubuk, susu SKM, lalu aku masukkan gula pasir, aku masukkan SP, vanili, dan air yang benar-benar dingin atau juga bisa es batu. Nah, sekarang aku akan mixer semuanya hingga putih mengembang ya. Aku mixer terus. Nah, setelah putih mengembang seperti ini, aku matikan mixer dan hasilnya seperti ini ya. Nah, yang ini kita akan lihat kalau tidak ada yang menempel, berarti
kuenya sudah matang ya. Nah, sekarang aku akan mencetak adonan yang kedua kalinya dan lalu akan aku kukus. Ini bagian yang keduanya ya. Aku ratakan kembali. Nah, sebelum aku kukus, aku hentakkan dulu. Nah, sekarang aku lakukan hal yang sama sampai adonan habis ya. Nah, setelah semuanya matang, hasilnya seperti ini. Sekarang aku akan tunggu hingga dingin dan lalu aku akan memberi topping. Nah, sekarang aku akan beri topping lapisan pertama menggunakan homemade whipping cream yang aku bikin tadi. Sebelumnya aku simpan di dalam kulkas ya, agar whipping cream yang aku bikin tadi lebih ngeset lagi. Sekarang aku ratakan ke seluruh permukaan. Kalau kalian ingin lebih banyak whipping creamnya, bisa ditambah lagi ya, sesuai selera aja. Aku beri lagi dan aku ratakan. Nah, sekarang aku tumpuk dengan lapisan yang kedua. Lalu aku beri whipping cream. Dan aku ratakan ke semua permukaan. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, sekarang aku akan beri whipping cream ke seluruh permukaan kue. Aku ratakan sedikit demi sedikit hingga semua permukaan kue tertutupi oleh whipping cream. Aku ratakan terus hingga whipping cream menutupi semua permukaan kue ya. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, sekarang aku beri remah-remah kue. Kita tap-tapkan seperti ini. Lalu aku beri juga di atasnya sedikit remah-remah kue untuk mempercantik kuenya. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, ini dia red velvet cake-nya sudah jadi. Hasilnya benar-benar mengis. Cara bikinnya juga gampang. Warnanya cantik banget. Dan rasanya benar-benar enak. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Makasih.